Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kecepatan, ya. Laju kendaraan, kecepatan. Pelajaran kecepatan pernah kalian terima di kelas 5. Ustadzah hanya akan mengingatkan kembali tentang pelajaran kecepatan ini ya. Nah, coba kalian perhatikan. Mobil merah dengan mobil yang berwarna kuning. Akan ada pertanyaan atau muncul pertanyaan dalam benak kita, berapa sih kecepatan mobil merah? Apakah sama kecepatan mobil merah dengan mobil kuning? Atau lebih cepat mana mobil merah dan mobil kuning? Untuk menjawab pertanyaan itu, lebih cepat mana? Kita belajar kecepatan. Kita juga pernah menemui poster yang seperti ini, 30 km atau 60 km per jam. Atau kita juga pernah menemukan seperti gambar ini, yaitu speedometer. Biasanya terletak pada mobil atau sepeda motor ya. Nah, apa arti dari 60 km per jam? Artinya yaitu bahwa jarak 60 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Ya. Sebuah kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam itu berarti dalam waktu 1 jam kendaraan tersebut dapat menempuh jarak 60 km. Nah, tentu saja kita akan bisa memikirkan kalau begitu, jika kendaraan itu sudah berjalan selama 2 jam, kira-kira berapa jarak yang dia tempuh? Ya, tinggal kita mengalihkan ya. Jadi, kecepatan atau biasa disimbolkan dengan K itu tertulis di speedometer tadi atau di contoh tadi kan kilometer per jam. Kilometer itu menunjukkan jarak, kita singkat dengan J, per atau dibagi, jam atau menunjukkan waktu atau kita singkat dengan W. Jadi untuk menentukan kecepatan sebuah kendaraan, kita bisa menghitung yaitu dengan membagi jarak dengan waktu. Atau kita bisa menggunakan segitiga ini ya, segitiga. Yang bagian atas itu menunjukkan jarak, kemudian yang sejajar itu adalah kecepatan dan waktu. Jadi kecepatan itu bisa diperoleh dengan cara membagi jarak dan waktu. Sementara kalau kita mau mencari jarak, maka kita bisa mengalihkan kecepatan dan waktu. Demikian juga jika kita mencari waktu, maka kita bisa menggunakan perhitungan jarak dibagi kecepatan. Jadi segitiga ini bisa kita gunakan sebagai alat bantu untuk menentukan atau mencari jawaban. Ya, jarak atau kita singkat dengan J itu bisa berupa kilometer, meter, atau sentimeter. Satuan jarak. Sudah kita pelajari minggu yang lalu ya. Sementara waktu atau kita singkat dengan W itu menunjukkan satuan waktu. Bisa jam, menit, atau detik. Contoh soal nomor 1. Tertulis kecepatan 40 km per jam. Kita diminta untuk mengubahnya dalam satuan kecepatan yaitu meter per menit.
Oleh karena itu anak-anak kita perhatikan bahwa di sini ada perubahan dua satuan, yaitu perubahan satuan jarak dan juga perubahan satuan waktu. Sehingga kita harus menyelesaikan satu per satu. Ya, 45 km per 1 jam. Arti dari 45 km per jam itu adalah 45 km per 1 jam. Satuan waktu kita ganti menjadi meter, satuan jam kita ganti menjadi menit. Masih ingat anak-anak ya? Untuk satuan kilometer hendak menjadi meter itu artinya turun tangga 3. Berarti dikalikan 1000 ya. 45 kali 1000. Sementara 1 jam itu menunjukkan 60 menit. Jadi 1 kali 60. Jadi kita sudah mendapatkan yaitu 45.000 per 60 meter per menit. Nah, yang diharapkan itu adalah per menit bukan per 60 menit. Sehingga 45.000 ini kita bagi 60, hasilnya adalah 750 meter per menit. Inilah jawaban dari kecepatan 45 km per jam sama dengan 750 meter per menit. Contoh soal nomor 2. Jika kecepatan seorang pengendara sepeda motor itu adalah 80 km per jam, berapa kilometer jarak yang ditempuh selama 2 jam? Kita sudah membaca bahwa jarak 80 km, kecepatan 80 km per jam, artinya itu adalah jarak 80 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Sedangkan jika diminta kita menghitung untuk 2 jam, maka hasilnya adalah 2 kali 80 sama dengan 160 km. Itulah kecepatan atau itulah jarak yang ditempuh oleh pengendara selama 2 jam. Contoh soal yang ketiga. Jarak kota A dan B itu 90 km. Pukul 7, Andi berangkat dengan mengendarai mobil dari kota A dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pukul berapa Andi tiba di kota B? Ya. Jadi dari soal ini kita bisa menuliskan apa saja yang diketahui, yaitu J atau jarak itu 90 km. Kemudian apalagi K atau kecepatan yaitu 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah W atau waktu. Ya, kita akan menghitung waktu tempuh Andi. Oke, dengan bermodalkan segitiga tadi, bahwa kita bisa menghitung waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, jarak sama dengan 90 km dibagi kecepatan 60 km per jam. Jadi hasilnya 90 dibagi 60 adalah 1, 30 per 60 jam. Atau 1 per 2 jam. Atau 1,5 jam ya. Jadi waktu tempuh Andi itu adalah 1,5 jam. 1,5 jam. Sehingga waktu tibanya kita bisa menghitung dari waktu berangkat ditambah dengan lama perjalanan, yaitu jam 7 ditambah 1 lebih 30 menit. Jadi hasilnya adalah jam 8 lebih 30 menit. Sehingga Andi tiba di kota B pada pukul 8 lebih 30. Alhamdulillahirrabbilalamin. 3 contoh pengingat kalian terkait dengan kecepatan sudah Ustazah sajikan.
Don't forget pray on time. Don't forget reading of Holy Quran. Don't forget obey your parent. Don't forget study hard. And be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.